Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Al-Arabiyah lil Atfal. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak. Strategi utama pembelajaran bahasa Arab itu menurut teori dari Vygotsky, kemudian Gardner, Krashen dan Bloom's taxonomy, itu diantaranya ada 8 strategi utama. Yang pertama itu adalah kontekstual dan komunikatif. Maksud dari kontekstual, strategi kontekstual dan komunikatif ini menyarankan ada 5 prinsip utama dalam CLT atau Communicative Language Teaching. Yang pertama itu adalah bahasa dipelajari dalam konteks nyata, Kemudian yang kedua, fokus pada makna bukan hanya struktur. Kesalahan pembelajaran pada anak ini bagian dari proses yang wajar, Kemudian ada interaksi dua arah, ada murid antara murid dan guru atau teman dengan teman, Kemudian materi yang otentik, materi keseharian seperti pembacaan doa, salam dan kosakata atau mufradat di keseharian di sekitar rumah. Ini 5 prinsip dari Communicative Language Teaching. Yang kedua, yaitu adalah strategi pembelajaran integratif tematik, bahwa pembelajaran bahasa Arab itu ini bisa diintegrasikan dalam materi pelajaran yang lain, Contohnya dalam pembelajaran matematika, anak ini dikenalkan dengan angka seperti wahidun, 1, isnani, 2, salah satu, 3 dan seterusnya. Ini adalah integrasi Arab dengan pelajaran matematika atau angka. Juga bisa diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan alam, mengenal tentang hewan-hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Contohnya kucing, piton dan lain sebagainya. Atau buah-buahan, ini buah apa? Hadza mauzun, ini pisang contohnya, Kemudian yang ketiga, strategi diferensiasi pembelajaran atau merespon keragaman gaya belajar anak. Strategi diferensiasi pembelajaran ini juga penting, bahwa pendidik atau guru ini harus mengenal gaya belajar anak didiknya. Gaya belajarnya yang pertama ada yang anak atau gaya belajar anak visual spasial, Jadi anak ini lebih cenderung senang melihat gambar, mewarna huruf-huruf hijaiyah. Ini pengenalannya. Ini adalah anak yang tipe visual spasial. Yang kedua adalah anak yang kinestetik, anak yang cenderung belajarnya melalui gerakan, atau sentuhan fisik. Kemudian anak auditorial musikal, ini anak yang cenderung gaya belajarnya melalui suara, cenderung dengan suara, dengan musik, Ini cenderung dikenalkan dengan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu Arab seperti lagu Asmaul Husna, Kemudian anak linguistik belajarnya ini merangkai kata, membuat kalimat, membaca buku cerita. Yang ketiga, ini ada strategi berbasis otak atau brain based learning dalam mengajar bahasa Arab. Jadi strategi ini untuk menguatkan memori anak, Kemudian yang kelima itu adalah strategi game based learning, atau bisa dikatakan dengan gamifikasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang keenam itu ada strategi storytelling dan literatur Arab anak atau Arabic Children Literature. Kemudian yang ketujuh adalah strategi teknologi dan blended learning dalam pembelajaran bahasa Arab anak. Kemudian yang kedelapan ini adalah strategi penilaian autentik atau authentic assessment bahasa Arab untuk anak. Jadi pembelajaran ini secara autentik atau real, bisa asesmen dengan melalui observasi, kemudian sampai pada penilaian kinerja. Jadi sampai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi di sekolah juga di rumah. Ini ada penilaiannya. Untuk strategi pembelajarannya atau lesson plan-nya ini sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau penilaian yang dilakukan oleh pendidik, Jadi rancangannya mulai tahap pembuka, kemudian inti sampai tahap penutup, Ini. Jadi strategi-strategi pembelajaran bahasa untuk anak ini kiranya bisa memberikan wawasan pada Bapak Ibu guru atau pendidik agar bisa menerapkan, mempraktekkan pembelajaran bahasa untuk anak ini lebih mengena atau bisa dipahami oleh peserta didik atau anak-anak kita, Ini terkait strategi pembelajaran untuk bahasa Arab untuk anak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.